Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bertemu lagi di sini bersama Ibu dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab berikutnya, yaitu bab 8, yaitu tentang gravitasi Newton, yang dikemukakan oleh ilmuwan fisika terkenal Sir Isaac Newton. Bersama Ibu Siti Saparia di sini, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Pertama, kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah kalian belajar pada bab ini, yaitu kalian dapat menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Kompetensi dasar psikomotoriknya, kalian diharapkan dapat menyajikan karya mengenai gerak satelit buatan yang mengorbit bumi, pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkannya dari penelusuran berbagai sumber informasi. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang konsep hukum Newton, tentang gravitasi, dan besaran-besaran fisika yang terlibat. Yang kedua, kalian dapat memahami konsep terjadinya gaya gravitasi pada suatu benda yang berinteraksi. Dan yang ketiga adalah kalian diharapkan dapat memahami konsep medan gravitasi yang terjadi pada suatu titik benda. Pertama, mari kita lihat 3 buah benda sebagai contoh berikut ini. Apa yang terjadi jika ketiga benda ini dilepas di udara? Tentunya, ketiga buah benda ini akan jatuh. Mengapa jatuh? Apa yang menyebabkannya? Dan siapa? Siapa yang menyebabkan benda-benda itu jatuh? Kita amati kejadian yang lebih luas ya. Kita tinjau misalnya salah satu benda di bumi, dan ini bumi kita yang sedang berputar. Kita amati apa yang terjadi jika benda ini dilepaskan di udara. Maka benda itu akan jatuh, tentunya menuju ke bumi. Nah, kita akan lihat buku ini atau benda ini terjatuh karena ada tarikan dari bumi. Begitu juga bumi menarik benda tersebut untuk jatuh. Nah, gaya tarik ini katakanlah kita sebut dengan Fg. Di mana Fg di sini adalah disebut dengan gaya gravitasi, yaitu gaya interaksi tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Arahnya selalu menuju benda penyebab tarikan. Massa buku dibandingkan dengan massa bumi tentunya lebih besar massa bumi, sehingga buku tertarik oleh bumi. Jadi gravitasi bumi di sini adalah gaya tarik bumi karena pengaruh medan magnet bumi. Gravitasi merupakan gaya universal alam. Sebagai contoh, tubuh kita akan melayang di angkasa jika tak ada gravitasi. Aliran sungai, gerak bulan, dan satelit buatan semuanya berkonsekuensi adanya gravitasi bumi. Gerak satelit alam mengelilingi planet, revolusi planet dan komet sekitar matahari, gerak bintang, revolusi tata surya, materi antar bintang dan gugus bintang sekitar galaksi, gerak Bima Sakti di gugus galaksi lokal, dan perlambatan ekspansi jagat raya, semuanya adalah beberapa interaksi akibat gravitasi pada skala besar.
Jadi gaya gravitasi mengatur gerakan benda-benda di alam semesta. Matahari ternyata hanyalah salah satu dari bintang dalam galaksi Andromeda, terlihat pada gambar. Dan Bumi merupakan salah satu anggota tata surya yang mengorbit pada matahari. Maka ilmuwan fisika Sir Isaac Newton ini menyimpulkan bahwa hukum gravitasi Newton tentang gravitasi itu dinyatakan dalam hukum gravitasi umum Newton berbunyi bahwa gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Persamaan matematisnya seperti itu, sebanding dengan besar massa masing-masing benda berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kita lihat di sini benda ke-1 dengan massa M1 dan benda kedua dengan massa M2 dipisahkan pada jarak R, maka besar gaya gravitasinya Fg sama dengan M1 M2 per R kuadrat. Kita lihat di sini lintasan bulan dalam mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi bumi. Bulan bergerak dalam orbit atau manzilahnya dengan gaya gravitasi sebagai pengikatnya. Besarnya gaya gravitasi yang terjadi antara bumi dan bulan sebesar F sama dengan G M besar kali M kecil per R kuadrat, di mana nilai G adalah nilai konstanta gravitasi umum, M besar massa dari bumi, M kecil massa bulan, dan R adalah jarak antara bumi dan bulan. Sehingga dapat disimpulkan gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antar dua buah benda yang terpisah pada jarak tertentu, misalkan jarak R, maka dirumuskan secara matematik F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Di mana dijelaskan kembali di sini bahwa F adalah gaya tarik-menarik antara dua benda, satuannya dalam Newton, G adalah konstanta umum gravitasi universal, dan M adalah massa dari benda. Gaya gravitasi pada massa M di permukaan bumi, F sama dengan G, M besar dikali M kecil. MB besar ini adalah massa bumi, dan RB kuadrat ada jari-jari kuadrat jari-jari bumi. Jika kita lihat gaya berat pada suatu benda di permukaan bumi, W sama dengan M kali G. Kita samakan dua persamaan ini sehingga kita akan mendapatkan nilai G kecil sama dengan G besar, MB besar per RB kuadrat. Di sini nilai G adalah 6,672 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nilai konstanta gravitasi universal, dan jarak antara massa jarak jari-jari bumi, jarak antara massa dengan pusat bumi, atau kalau di permukaan bumi berarti itu adalah jari-jari bumi, yaitu 6,38 kali 10 pangkat 6 meter. Dan massa bumi 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Sehingga didapatkan nilai G sama dengan
9,80 meter per sekon kuadrat. Itulah nilai yang nanti akan dikenal dengan nilai percepatan gravitasi bumi. Bagaimana berat benda pada ketinggian H dari permukaan bumi? Kita tahu jika benda berada di permukaan bumi, F sama dengan G, MB massa bumi dikali M benda per R kuadrat, di mana ini R-nya adalah jarak benda ke pusat bumi. Jika bendanya berada pada ketinggian H dari permukaan bumi, sehingga jarak bendanya R sama dengan jari-jari bumi RB ditambah H, yaitu ketinggian benda dari permukaan bumi. Sehingga nilai F-nya sama dengan G dikali MB besar dikali M kecil per RB ditambah H kuadrat. Kita lihat berat benda ketika berada di ketinggian. W aksen sama dengan M benda dikali G aksen. Kalau kita samakan kedua persamaan ini, maka akan didapatkan G aksen atau percepatan gravitasi benda ketika berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi, yaitu G aksen sama dengan G besar dikali MB besar per RB ditambah H kuadrat. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa semakin jauh dari permukaan bumi, maka nilai percepatan gravitasi semakin kecil. Nah, baiklah, kalau kalian sudah jelas, kita akan melanjutkan bahasan ini pada subbahasan medan gravitasi. Medan gravitasi definisinya adalah ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besaran yang menyatakan medan gravitasi disebut kuat medan gravitasi, atau simbolnya itu G kecil, yaitu gaya gravitasi tiap satuan massa. Jadi medan gravitasi secara matematis itu E besar sama dengan F per M. Gaya yang dialami oleh massa uji M di dalam medan gravitasi G. Medan gravitasi di titik P sama dengan F per M, di mana nilainya min G M aksen per R kuadrat. Kita lihat posisi benda itu benda M, maka titik P berada dalam medan magnet dari benda M. Dia berjarak R, sehingga medan gravitasi di titik P itu F per M atau min G M per R kuadrat. Jadi G di sini disebut dengan kuat medan gravitasi atau disebut dengan percepatan gravitasi bumi. Satuannya meter per sekon kuadrat. G besar adalah konstanta gravitasi umum yang nilainya tadi sudah disebutkan. M adalah massa benda, satuannya dalam kilogram, dan R adalah jarak titik dari benda. Jadi dapat disimpulkan medan gravitasi bumi G kecil B sama dengan F per M sama dengan min G MB per R kuadrat, yang biasa kita sebut dengan percepatan gravitasi bumi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian sampaikan dan tuliskan di Google Classroom-nya. Kemudian Ibu akan berikan oleh-oleh, yaitu sebagai tugas untuk latihan soal, di mana terdiri dari 4 soal. Ya, silakan nanti kalian simak lagi videonya, dan Ibu tunggu respon kalian. Semoga kalian berkenan dan jelas dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.